Renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Minggu 14 Juni 2020. Kerinduan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan bab 8 ayat 2-3, dilanjutkan ayat 14b sampai 16a. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus bab 10 ayat 16 sampai 17, dan bacaan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Saudara-saudariku terkasih, dalam masa COVID-19, salah satu tantangan yang dialami oleh umat Katolik adalah tidak merayakan Ekaristi secara langsung dan menerima tubuh dan darah Kristus. Ketika mulai diinformasikan bahwa gereja dibuka lagi untuk perayaan Ekaristi dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19, ada sebagian umat yang sudah sungguh-sungguh rindu hadir dan menyatukan diri dengan tubuh dan darah Kristus. Tetapi ada sebagian umat yang belum hadir karena banyak alasan. Alasan takut, jarak gereja terlalu jauh, tidak ada angkutan, dan bahkan ada yang merasa tidak terlalu penting. Mau ada perayaan Ekaristi atau tidak ada perayaan Ekaristi, sama saja. Pertanyaan, mengapa masih ada umat yang tidak rindu untuk menerima tubuh dan darah Kristus? Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan hari ini memberikan beberapa ajakan praktis bagaimana manusia dapat menciptakan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Penulis Kitab Ulangan mengajak umat Israel untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tetap setia mendampingi umat Israel di padang gurun. Dalam situasi sulit, Allah tetap hadir, bukan hanya melalui pemberian makanan dan minuman, tetapi dari sabda Allah yang keluar dari mulutnya. Maka mereka harus rendah hati untuk mendengarkan suaranya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus lebih rinci menyebutkan bahwa piala ucapan syukur dan roti yang dipecah-pecahkan adalah lambang persekutuan umat Allah dengan Kristus. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Persekutuan umat dengan Kristus sebagai roti kehidupan dan piala syukur berarti umat bersedia untuk diubah oleh Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Saudara-saudari, Santo Yohanes mengungkapkan dua pernyataan Yesus yang harus diakui dan diimani oleh para murid, yakni pertama, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kedua, "Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Saudara-saudariku, kedua pernyataan Yesus ini berbicara tentang penegasan Yesus sebagai roti yang turun dari surga dan ajakan Yesus agar mereka menjadikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman rohani yang memberikan kehidupan kekal. Maka jaminan hidup yang kekal adalah setiap orang menerima Kristus dalam Ekaristi, menghayati cinta kasih dan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa untuk manusia. Saudara-saudari umat beriman, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Gereja mengundang kita untuk menaruh hormat terhadap Ekaristi.
dan terlibat secara aktif di dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Karena Ekaristi merupakan puncak iman kita. Dalam perayaan Ekaristi, sakramen Ekaristi itu, Kristus sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Dengan menerima sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, jiwa kita memperoleh kekuatan baru untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita. Saudara-saudari, kebahagiaan hidup kita di dunia ini tidak semata-mata ditentukan oleh kelimpahan harta, keberhasilan dalam karya, dan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Yang terpenting saat ini adalah pengakuan kita akan penyertaan dan keterlibatan Allah dalam hidup kita, dan juga kerinduan kita untuk bersatu dengan Dia. Kita harus menjadikan sabdanya sebagai pegangan hidup kita, dan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani untuk memperoleh hidup